Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang mendengarkan penjelasan dari Sun Er, waktu itu dia berkata, "Kunci sialan ini lagi," ucap dari Xiaoyan. Sun Er lalu berkata kembali, "Kakak Xiaoyan, ingat kata-kata yang aku ucapkan padamu terakhir kali. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah batu Gyeoktuse yang ada di tangan Anda sekarang. Bahkan jangan beritahu sepupu Xiaoli, kalau tidak, jika dia secara tidak sengaja membocorkan informasi itu, Hall of Soul akan mengejarmu. Dengan cara apapun mereka akan berusaha untuk mendapatkannya dari tangan Anda," ucap Sun Er. Xiaoyan lalu berkata, "Jika saya tidak bertindak dengan cara yang arogan saat itu dan tidak menciptakan perjanjian 3 tahun bersama Nalayan Ran, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Saya juga tidak akan melibatkan klan sampai menjadi hancur. Dan saya tidak akan terpisah dari kerabat-kerabat saya," ucap Xiaoyan. Sun Er lalu berkata kembali, "Jika seseorang tidak bertindak sembrono, masa muda mereka akan sia-sia. Kakak Xiaoyan, kamu tidak salah. Bahkan jika kakak Xiaoyan tidak berkonflik dengan sekte Mystic Cloud, Hall of Soul cepat atau lambat akan tiba di pintu klan Xiao. Selain itu, dengan cara jahat mereka akan pasti memusnahkan semua orang pada saat itu. Klan Xiao akan menderita kerugian serius atau benar-benar hancur. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah membuat diri Anda menjadi lebih kuat. Seperti yang dikatakan saudara kedua Anda, baik balas dendam klan dan masalah hilangnya paman Xiaojan harus bergantung kepada Anda. Anda sekarang adalah seorang pilar pendukung klan Xiao. Jika Anda jatuh, seluruh klan Xiao tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berdiri. Oleh karena itu, kakak Xiaoyan harus ingat bahwa klan Xiao belum jatuh pada saat ini. Kakak laki-laki Anda saat ini berada di Kekaisaran Jiangma, memimpin sisa anggota klan Xiao. Mereka masih memiliki mimpi untuk Anda," ucap Sun Er. Xiaoyan lalu menjawab, "Tenang, aku tidak akan sembrono lagi di masa depan. Saya akan kembali setelah saya memiliki cukup kekuatan. Pada saat itu saya akan meminta sekte Mystic Cloud untuk membayar utangnya 100 kali lipat," ucap Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk kembali ke akademi dalam. Dia tinggal di akademi luar selama beberapa hari merawat Xiaoli. Selama periode ini, luka Xiaoli tidak hanya pulih dengan cepat. Kekuatannya pun semakin meningkat karena dia banyak mengkonsumsi obat mahal yang diciptakan oleh Xiaoyan. Tidak lama kemudian Xiaoli lalu berkata, "Aku ingin pergi ke wilayah sudut hitam. Saya menemukan bahwa suasana di sana sangatlah cocok untuk saya. Ketika saya berada di Kekaisaran Jiangma di masa lalu, selalu ada sesuatu yang membatasi saya terlepas dari apa yang saya lakukan di sisi lain. Tidak ada aturan di dalam wilayah sudut hitam itu. Oleh karena itu, saya bisa menggunakan cara apapun termasuk yang tidak bermoral untuk membangun beberapa hal di sana," ucap Xiaoli. Meskipun wilayah sudut hitam adalah tempat tanpa aturan, tempat itu juga terlalu kacau untuk seseorang yang lemah. Tidak mungkin memiliki peluang besar untuk bertahan lama, ucap Xiaoyan. "Tenang, tidak peduli bagaimanapun orang mengatakannya, saya seorang dari kelas Dadozi sekarang. Terlebih lagi, di tempat seperti itu seseorang tidak harus menggunakan kekuatan untuk segalanya. Gulungan ini adalah salah satu set metode Ki aktivasi kilat teknik Dao, levelnya cukup untuk mencapai kelas Suan Tengah. Terlebih lagi jika keduanya digunakan bersamaan, kekuatan mereka akan meningkat berkali-kali lipat. Bahkan jika seseorang menggunakan metode Ki kelas Suan tinggi dan teknik Dou, kekuatan serangannya akan mengalami kesulitan untuk menandinginya." Xiaoyan lalu bertanya, "Hah? Dari mana Anda mendapatkan ini?" ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu menjawab, "Hahaha, ini diberikan oleh gadis itu yang bernama Sun Er.
Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia masih sepenuhnya patuh kepadamu. Anda sebaiknya tidak mengecewakannya. Meskipun dia dibesarkan di Clancio sejak dia masih kecil, tetapi dia bukan anggota Clancio. Saya pikir Anda harus menyadari hal ini, ucap Xiaoli. Seperti yang saya duga, ucap Xiaoyan. Karena itu Anda tidak perlu khawatir sedikit pun dengan afinitas petir yang saya tambahkan ke metode Qi dan teknik Dou ini. Bahkan bintang 4 atau 5 Dadoshi tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Apalagi kita berdua sekarang sedang melakukan pembalasan. Karena itu saya tidak bisa mati semudah itu, ucap Xiaoli. Kakak Xiaoyan, kamu tidak perlu terlalu khawatir dengan karakter sepupumu yang lebih tua, Xiaoli. Dia pasti akan bergaul dengan baik di wilayah sudut hitam itu. Pada saat Anda melihat lagi, faksi yang dia dirikan mungkin jauh melebihi gerbang pan Anda, ucap Sun Er. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk kembali. Kompetisi besar peringkat kuat akan segera tiba. Kali ini aku harus masuk 10 besar, ucap Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan sampai di akademi dalam. Dia bertemu dengan Liu Qing. Dia berkata, Xiaoyan, kamu benar-benar membuatku merasa sangat tertarik. Meskipun lawan saya adalah Lin Xuya, saya berharap Anda memiliki kemampuan untuk masuk 10 besar. Anda harus ingat bahwa hidup dan mati terletak pada takdir di Grand Competition. Meskipun akademi dalam memiliki aturan yang melarang membunuh, tinju dan kaki ini tidak memiliki mata, ucap Liu Qing. Tiba-tiba terdengar suara gadis kecil dari kejauhan. Dia berkata, Xiaoyan adalah seorang yang aku lindungi. Siapa yang berani menyentuhnya? Ucap Jian. Hehehe, sebenarnya Anda senior Jian, ucap Liu Qing. Jian lalu berkata, Xiaoyan, siapa yang menindasmu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus menemuiku jika kamu menghadapi masalah? Katakan padaku, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu, ucap Jian. Ini hanya konflik kecil, aku akan menyelesaikannya sendiri, ucap Xiaoyan. Ekspresi Liu Qing menjadi sedikit lebih santai ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan barusan. Jika saja Xiaoyan meminta Jian untuk mengajarnya, kemungkinan dia sudah habis tamat riwayat dan game over. Jian dengan cemberut dia lalu berkata, Hah, jangan berpikir kamu bisa berhenti menyempurnakan dawan untukku di masa depan dengan cara tidak mengizinkanku untuk membantumu. Xiaoyan yang mendengar kata-kata Jian, dia lalu tertawa getir saat mendengar itu. Si kecil ini berpikir alasan Xiaoyan menolak bantuannya itu karena dia ingin menghindari tanggung jawab untuk membuatkan dawan kepadanya. Xiaoyan lalu berkata, kamu bisa yakin bahwa saya tidak akan mengingkari janji saya kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawakan bahan obat dan datang mencari saya jika Anda kehabisan dawan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, aku memberitahumu bahwa kamu seharusnya langsung mendatangi Liu Qing, si banci itu. Dengan monster ini membantumu, mengapa kamu harus takut kepadanya? Monster ini bisa melahapnya dengan sekejap dan bahkan tidak butuh waktu yang lama untuk menghabisinya, ucap dari Lin Yan. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata Lin Yan. Dia lalu berkata kepada Lin Yan, semua ruang pelatihan di sini bisa digunakan bukan? Apakah ada batasan? Lin Yan lalu menjawab, tentu saja ada, ucap Lin Yan. Ada nomor ruangan di pintu pelatihan. Angka ini mewakili peringkat Anda di peringkat terkuat. Saat ini saya menggunakan ruangan pelatihan nomor 9. Hehehe. Latihan di tempat itu akan memiliki kecepatan yang setidaknya 2 kali lipat lebih cepat dari ruang pelatihanmu, ucap Lin Yan sambil tertawa. Jian lalu berkata, hei, apakah kamu ingin berlatih di ruangan pelatihanku? Kalau iya, kamu bisa pergi ke sana untuk berlatih, ucap Jian.
Jadi si Linian aja, weh gua pelatihan di nomor 9 nih, gagal nih gitu kan. Malah si Jian bilang, lu mau latihan di tempat gua? Di si Linian aja kan peringkat 9 2 kali lipat daripada tempatnya si Xiaoyan gitu kan. Dia malah dikasih pinjam sama Jian, lu mau berlatih di tempat gua? Kata Jian. Anjir, gagal gak tuh Jian. Sekedar untuk mengasih tahu ya, bagi yang belum tahu takutnya ada yang nonton di konten gue langsung ke sini. Jian itu peringkat pertama di Akademi Dalam, paling kuat, peringkat pertama terkuat gitu. Yang tadi Linian itu peringkat ke-9, jauh perbedaannya. Jadi mantep Jian. Jadi gue kayaknya ngefans sama Jian. Oke, lanjut. Xiaoyan lalu berkata, apakah di Akademi Dalam ini boleh meminjamkan ruang pelatihannya untuk orang lain? Tanya Xiaoyan. Linian lalu menjawab, Akademi Dalam tidak akan mengganggu siapa saja yang meminjamkan ruang pelatihannya selama pemiliknya mau, ucap dari Linian. Xiaoyan pun tersenyum dan berbicara kepada Jian. Baiklah, saya akan menerima tawaran Anda untuk berlatih di ruangan pelatihan nomor 1. Jian dengan acuh tak acuh dia lalu berkata, oke, ikuti aku, ucap dari Jian. Sepertinya kebahagiaan terpancar dari raut muka Xiaoyan. Sepanjang jalan menuju ruangan Jian, sepanjang jalan Xiaoyan samar-samar bisa merasakan energi murni yang merembes keluar dari ruang pelatihan. Dan memang terlihat nomor di pintu beberapa ruangan pelatihan seperti yang disebutkan oleh Linian. Di 10 kamar pertama, Xiaoyan bisa melihat benang energi merah pucat yang melayang seperti filamen di udara. Pemandangan ini membuat Xiaoyan takjub. Langkah kaki Xiaoyan pun berhenti di ruangan pelatihan yang luas di arena terdalam. Xiaoyan perlahan menghirup udara panjang. Dia melihat dalam-dalam ke pintu logam hitam. Setelah itu dia mendorong pintu keras tinggi ruangan pelatihan nomor 1 di lantai 6. Lalu apakah yang akan terjadi dan seperti apa keseruan kisah selanjutnya ketika Xiaoyan berlatih di ruangan nomor 1 peringkat terkuat Xian di Akademi Dalam. Dan nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian dan ya sampai jumpa. Semangat terus guys. Oke, thank you. Dadah. Assalamualaikum. Gua tertawa jahat lagi anjir. Ini bagian paling banget apa ya? Aduh penasaran. Oke, dadah. Yuk.